Syarah Muwatta dari Tanah Indonesia. Resensi kitab At-Tajrid Al-Mustafa li Marfu'atil Muwatta ilal Mustafa. Penulis Syaikhina Muhammad Najih Maimun Zubair. Penerbit Maktabah Al-Anwariyah. Jumlah halaman 370 halaman. Salah satu karya luar biasa dari Syaikhina Muhammad Najih Maimun ini mengulas hadis-hadis marfu, yaitu ucapan atau tindakan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad yang terkandung dalam kitab Al-Muwatta, sebuah kitab monumental karya Imam Malik bin Anas. Dalam karyanya, Syaikhina Muhammad Najih Maimun membahas hadis-hadis marfu, baik yang marfu secara hakikatan maupun marfu secara hukman, atau ucapan yang dinisbatkan kepada sahabat namun memiliki nilai setara dengan sabda Nabi. Pada bagian awal, kitab ini menjelaskan posisi dan peran hadis dalam hukum syariat. Pembaca diajak untuk memahami betapa pentingnya mengkaji dan memahami hadis sebagai pijakan dalam memahami hukum syariat. Selain itu, disajikan juga gambaran umum mengenai kitab Al-Muwatta. Pembaca akan diperkenalkan dengan biografi Imam Malik dan sejarah penulisan kitab tersebut serta karya-karya turunannya, hingga isu-isu yang berkembang seputar kitab ini. Salah satu isu menarik yang diulas adalah tentang hadis mursal dalam Al-Muwatta. Sebagai informasi, hadis mursal adalah hadis yang tidak menyebutkan periwayatan secara lengkap. Syaikhina Muhammad Najih Maimun menguraikan isu ini dengan singkat namun brilian, membuktikan bahwa hadis-hadis mursal dalam Al-Muwatta tetap memiliki kredibilitas dalam ilmu hadis. Keunggulan kitab. Kitab ini menyajikan ulasan yang hampir lengkap dalam semua aspek yang diperlukan untuk memahami hadis-hadis dalam kitab Al-Muwatta, baik dari segi transmisi atau riwayat maupun pengetahuan atau dirayah. Bahkan, kitab ini mengkomparasikan berbagai versi Al-Muwatta, menjadikannya sumber yang sangat direkomendasikan bagi mereka yang ingin mendalami kitab Al-Muwatta. Di dunia pesantren, literatur yang beredar masih didominasi oleh karya ulama Timur Tengah, sehingga seringkali sulit menemukan kajian yang relevan dengan kehidupan di Indonesia. Latar belakang Syaikhina Muhammad Najih sebagai ulama pribumi Indonesia pada akhirnya merupakan satu nilai positif tersendiri di mata kita. Sebagai pembaca Indonesia, kita akan menemukan kajian-kajian mengenai tradisi lokal yang hidup di bumi Indonesia, sehingga kita tidak lagi bingung dalam menyikapinya melalui perspektif syariah. Dalam kitab ini, kita dapat menemukan kajian tentang Rabo Wekasan, kejadukan, dan berbagai hal lain yang umum terjadi di Indonesia.